Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Semenjak ditetapkannya PPKM darurat, ada aturan-aturan yang perlu kita taati. PPKM darurat tersebut untuk Jawa dan Bali, antara lain ibadah. Gereja, masjid, vihara, kelenteng, pura tidak boleh menyelenggarakan ibadah sampai tanggal 20 Juli yang akan datang. Itu sebabnya gereja kita mematuhi peraturan pemerintah tentang ditetapkannya PPKM darurat Jawa Bali dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli. Kita tidak menyelenggarakan ibadah sampai tanggal 18 Juli nanti. Itu sebabnya untuk ibadah offline nanti kita akan bicarakan kembali. Akhir kata, mohon maaf, selama 3 minggu ke depan kita akan ibadah melalui online YouTube. Saya mengharap agar jemaat semua ikut ibadah. Gak apa-apa ibadah raya 1 jam setengah 7 atau ibadah raya kedua jam setengah 6 sore. Adapun ibadah raya 1 dan 2 online hari ini, kita akan selenggarakan perjamuan kudus. Itu sebabnya tentunya Bapak Ibu sudah menerima anggur dan hosti. Kita siapkan bersama untuk setelah saya berkhotbah nanti kita akan melakukan perjamuan suci. Perjamuan suci lambang persekutuan satu tubuh satu darah dengan Tuhan Yesus. Kiranya dengan perjamuan suci Tuhan memberi kekuatan, perlindungan kita sekalian, sehingga tidak ada jemaat yang terkena COVID-19. Akhir kata, selamat beribadah. Selama 3 minggu ini mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar saudara semua hari ini yang menyaksikan layangan live streaming ibadah raya Gereja Betel Indonesia Arjawinangun? Kita berdoa, kita percaya kuasa Tuhan, anugerah Tuhan selalu mengalir limpah atas kita semua. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kasih anugerah Tuhan. Oh haleluya. Siapkan hati kita, mari katakan kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami menikmati Engkau ya Tuhan. Ajaib. Kami agungkan Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Dalam bahasa Batak, marolokolo, lopo, lopo, memuji. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Lopo, lopo, memuji-Mu. Sangat
bahasa Jawa. Moho kuasa, ajaib Haleluya. Dari manakah datang pertolongan kami? Pertolongan kami hanya datang daripadamu, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Oleh karenanya Tuhan, kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji membesarkan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau bawa setiap pujian, syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap Bapa, kami mau datang kepadamu Tuhan, Tuhan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari dengan sungguh-sungguh kita mau katakan pujian ini. Jauh di setiap doaku, saat ku menyembah Roh-Mu bekerja dari awal. Kaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Bersama-sama dengan iman katakan, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sempurna. Tuhan ku percaya,
Dari awal kita katakan pujian ini, Engkaulah jawaban Tuhan. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban. Bekerja Tuhan, boleh sama-sama dengan iman kita mau katakan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa, kuasa Sungguh baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan segala pujian serta syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian
hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih lagi, sama-sama kita mau katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Lagi Tuhan, segala pujian, segala hormat serta syukur kami Tuhan. Pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, siap untuk bersorak bagi nama Tuhan lebih lagi. Boleh sama-sama setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, saat ini kita berucap syukur kepada Tuhan bahwa kebaikannya bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Karena Engkau Allah kami yang layak dipuji dimuliakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Yesus yang paling meriah. Haleluya.
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi lari. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita malam hari ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan pernah melindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara semua, amin, haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua. Dimanapun berada, kita boleh mau siapkan hati kita lebih lagi untuk kita mau sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan bagi setiap kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sama-sama kita mau katakan pujian. Cintaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Beri bagimu, ku bermazmur cinta-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Dari awal kita katakan cintaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan
sama-sama bangkit berdiri. Tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan. Pujian ini menghentar kepada rohani kami yang semakin dalam. Karena kami tahu darah-Mu sanggup menyucikan, menguduskan hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Sebelum kami makan dan minum perjamuan suci, sebagai sakramen tanda suci yang nampak Tuhan, yang mempersekutukan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Karena persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ada kekuatan yang baru, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Oh, kami percaya Tuhan. Namun sebelumnya kami ingin mendengar sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Urapan-Mu turun atas kami yang mendengar, yang mengikuti live streaming, maupun hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, saya persilahkan Bapak Ibu sudah duduk. Memasuki minggu pertama bulan Juli hari ini, seharusnya kita offset. Kita tatap muka Bapak Ibu. Namun sebagai warga negara yang baik, gereja Tuhan dalam lindungan negara, kami mentaati. Karena sejak tanggal 3 kemarin, PPKM darurat diperlakukan oleh pemerintah yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Itu sebabnya dengan adanya aturan PPKM darurat ini, gereja, masjid, vihara, kelenteng, pura, tempat-tempat ibadah dimohon untuk tutup. Karena COVID-19 di Indonesia mencapai rekor tertinggi. Hari ini 27.000 terkena COVID-19. Dengan adanya PPKM ini, mudah-mudahan penularan COVID-19 dapat teratasi. Dan kita berdoa agar COVID-19 segera berlalu dari bumi Indonesia. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tema khotbah saya pada minggu pertama ini adalah doa terkabul. Doa terkabul. Nats pembacaannya 1 Tawari pasal 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya.
Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dalam bahasa Yunaninya ada dua kata yang dipakai. Yang pertama adalah euchomal, artinya mengajukan permohonan atau permintaan. Itu euchomal. Yang kedua, eiteo, artinya permintaan, permohonan. Sedangkan euchoma artinya mencurahkan isi hati. Sedangkan terkabul artinya didengar atau dijawab. Doa yang terkabul artinya permohonan atau permintaan yang didengar atau dijawab oleh Tuhan. Perkabulan doa menjadi harapan setiap manusia, setiap kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita berdoa agar rumah tangga kita penuh dengan damai sejahtera. Mungkin Allah mengabulkan, tetapi ada juga yang belum dikabulkan. Kita berdoa agar Tuhan memberkati berlimpah-limpah atas usaha kita. Ada yang sudah dikabulkan, tapi ada juga yang belum dikabulkan. Kita berdoa untuk jodoh masa depan anak-anak kita. Ada yang didengar Tuhan, tetapi ada juga yang belum didengar. Kita berdoa untuk kandungan kita. Berapa banyak keluarga-keluarga merindukan agar ada generasi penerus. Sebabnya berdoa, Tuhan berkati kandungan istri saya, berkati kandungan saya. Ada yang sudah didengar, tapi ada juga yang belum didengar. Itu mungkin Anda berdoa untuk studi anak-anakmu. Yang sekolah berdoa untuk studinya. Memang ada yang didengar berhasil, tetapi ada yang tidak didengar oleh Tuhan, belum didengar. Pertanyaannya, mengapa doa kita belum didengar? Mungkin yang sudah didengar, mujizat terjadi, sukacita besar terjadi. Tetapi bagi Bapak Ibu yang belum didengar doanya, menjadi pergumulan dalam kehidupan kita sekalian. Mengapa? Why Tuhan? Aku sudah berdoa sekian tahun. Aku berdoa untuk 15 tahun bagi istriku agar dirubahkan. Tetapi Tuhan belum rubahkan. Aku berdoa untuk usahaku selama 10 tahun. Tetapi Tuhan belum jawab dan sebagainya. Aku berdoa untuk istriku agar segera mengandung. Tapi sudah bertahun-tahun aku berdoa, tapi juga belum mengandung. Jawabnya adalah, yuk kita belajar dari seorang yang bernama Yabes. Di dalam ayat pembacaan kita tadi, Yabes berdoa dan Allah mengabulkan permintaannya. Allah mengabulkan permintaan Yabes yang memang spektakuler, doanya dahsyat dan luar biasa. Mengapa doa Yabes didengar Tuhan? Mengapa doa Yabes dikabulkan Tuhan? Dan doa kita belum dikabulkan. Yuk kita belajar dari Yabes. Ada 3 hal yang ingin saya ungkap pada hari ini. Yang pertama, ayat yang kita baca, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes dimuliakan Allah. Dengar, Yabes lebih dimuliakan Allah daripada saudara-saudaranya. Dimuliakan dalam bahasa Ibrani-nya adalah kabot. Sedangkan bahasa Yunani-nya adalah doksa. Apa artinya kabot dan doksa? Itu adalah bobotnya Allah. Atau reputasi Allah. Atau dengan kata lain, segala kepunyaan Allah. Itu artinya doksa dan kabot. Segala kemuliaannya. Jadi orang yang dimuliakan Allah berhak menerima apa yang menjadi kepunyaan Allah. Allah punya kesehatan, kita mendapat kesehatan. Allah punya berkat, rezeki, kita diberikan. Kalau hidup kita dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang kekasih. Betapa pentingnya kita dimuliakan Allah. Sekarang bagaimana caranya kita dimuliakan Allah?
Kalau saya referensikan dalam Yohanes 15 ayat 7 firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku diam di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu pasti menerimanya. Kalau akan itu masih mudah-mudahan. Bahasa aslinya atau bahasa lainnya itu pasti menerimanya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, agar kita dimuliakan Allah, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Apa artinya tinggal di dalam Tuhan? Artinya kita bergaul intim dengan Tuhan. 48 tahun saya menikah. Seorang gadis dari Arjawinangun namanya Lau Suinyo. Selama 48 tahun kami berkomunikasi intim. Kami makan bersama, pergi ke luar negeri bersama, mandi bersama, tidur bersama, tiap-tiap hari berkomunikasi. Itu sebabnya sampai 48 tahun kami menikah oleh anugerah Tuhan. Tuhan memberikan 3 orang anak dan 4 orang cucu. Bergaul intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita bergaul intim dengan Tuhan? Yang pertama melalui doa. Tadi saya sebutkan dalam bahasa Yunaninya, ya. Yang pertama echomai, artinya mencurahkan isi hati. Yang kedua aeteo, artinya permintaan atau permohonan. Itu doa. Hari-hari ini Bapak Ibu yang kekasih, jangan tinggalkan doa. Hampir 1 tahun lebih pandemi COVID-19 merajalela di dunia, termasuk di Indonesia. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan telah meninggal dunia. Gembala-gembala sidang meninggal dunia karena COVID-19. Dokter-dokter, perawat-perawat meninggal karena COVID-19. Bahkan banyak orang meninggal. Ada 2 jemaat kita yang meninggal karena COVID-19. Itu sebabnya betapa pentingnya kita berdoa. Mencurahkan isi hati kita. Memohon, meminta kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayo, hari-hari ini kita banyak berdoa agar Tuhan melindungi kita dari COVID-19. Gereja kita mentaati peraturan pemerintah. Suruh nggak ada ibadah, kami turuti. 2 minggu yang lalu kami nggak ada ibadah, kami turuti. Sampai tanggal 18 nanti, karena PPKM ini kan sampai tanggal 20. Jadi terakhir tanggal 18 kita masih nggak beribadah. Yuk kita berdoa, berdoa dan berdoa. Supaya kita lepas dari pencobaan. Supaya kita lepas dari COVID-19 yang merajalela hari ini. Di samping berdoa kita perlu memenuhi protokol kesehatan. Jangan lepas masker. Sedetik pun jangan kau lepas. 5 detik kita lepas masker. Virus COVID-19 bisa masuk dalam kehidupan kita. Bahkan dianjurkan double maskernya. Bapak Ibu yang kekasih, saya di rumah pakai masker, apalagi keluar saya. Karena usia saya, usia 73 tahun, saya comorbid. Ada penyakit bawaan dalam hidup saya. Memang saya nggak takut mati. Karena mati itu adalah untung bagiku. Tetapi saya berusaha menjaga protokol kesehatan. Saya menjaga kesehatan saya. Saya tidur 7 jam. Saya jam 9 selama 30 menit saya berjemur. Depan 10 menit, belakang 10 menit, samping kiri 5 menit, samping kanan 5 menit. Saya mengetuk dada saya untuk memenuhi imun dalam tubuh saya 5 menit.
Sehari 3 kali. Saya masih ngowes sepeda. Karena saya masih pengen panjang umur Tuhan. Sebabnya saya minum obat-obatan, vitamin D 5.000. Kami juga minum obat yang lain. Di samping itu, saya pagi-pagi sebelum saya makan, saya pakai bawang putih tunggal 1. Saya makan telur sari 2, Bapak Ibu yang kekasih. Saya ketumbar dikuk rebus. Kemudian godong kelor direbus, seledri direbus, saya minum. Tadi saudara Samuel bahkan EN telah memberikan semacam ramuan teh katanya untuk jantung dan kolesterol. Saya juga minum Bapak Ibu. Karena saya pengen panjang umur. Di samping kita berdoa, bekerja, ora et labora. Kita perlu mentaati protokol kesehatan kita. Yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan beribadah. Kalau saya referensikan dalam 2 Timotius, firman Tuhan berkata, ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Apa artinya ibadah cukup? Ibadah cukup itu hadir tepat waktu, berbakti tepat waktu, pulang tepat waktu. Apalagi waktu ibadah kita tidak seperti biasa. Biasa bisa 2 jam seperempat, 2 jam setengah. Sekarang paling lama mungkin 1 jam setengah. Tapi minimal 1 jam seperempat. Biasanya rata-rata demikian. Dalam ibadah bukan hanya berdiam diri, tetapi ikut memuji Tuhan, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bertepuk tangan. Sekalipun gereja lama kita nggak bertepuk tangan. Saya juga dari latar belakang gereja yang tidak bertepuk tangan, Bapak Ibu. Sebabnya waktu tahun 73 saya dilantik jadi gembala sidang, jemaat nggak ajak tepuk tangan. Lagunya lagu panjang, kor. Tetapi satu saat pas hari Natal, waktu itu RT belakang saya undang. Dia hadir, wah orang tepuk tangan, apalagi pakai sambutan. Dia pakai sendal jepit naik ke mimbar ini Bapak Ibu. Waktu itu belum ada balkon. Wah jemaat tepuk tangan. Dia mengucapkan selamat hari Natal, semua tepuk tangan. RT datang ke gereja aja bertepuk tangan kok. Apalagi yang hadir Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bertepuk tangan, karena Daud juga nyanyi bertepuk tanganlah. Dengan memuji Tuhan, bertepuk tangan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu sebabnya saat saya berdoa melalui video call yang dirawat di rumah sakit karena COVID, saya katakan ayo semangat memuji Tuhan, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya ajak memuji Tuhan. Oh om badan sakit semua ayo memuji Tuhan. Saya komorbid om ayo memuji Tuhan. Ibadah tepat waktu. Waktu dengar firman Tuhan perhatikan. Ibadah yang cukup itu bukan hanya sekedar datang. Asal mengikuti absen saja, jangan. Waktu dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Jangan dengar firman Tuhan sampai WA-an. Itu sebabnya saya larang Anda membuka Alkitab melalui handphone. Saya tulis ayat supaya Bapak Ibu tidak ada kesempatan buka handphone. Sekali buka handphone kebablasan. Dengar firman Tuhan, tapi main HP sendiri. Ibadah yang disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Sebab dengan beribadah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang melayani, siapapun WL, singers, pemusiknya, siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagian dari ibadah kalau rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Itu artinya tinggal di dalam Tuhan. Dan kita perlu melayani Tuhan. Sebagai rasa syukur terima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, atas pelindungan Tuhan dalam hidup kita, kita melayani Tuhan. Sesuai dengan roster yang diberikan pendeta David kepada kita. Yuk kita taati. Itu artinya tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, jikalau firman-Ku diam di dalam hatimu. Kita perlu membaca Alkitab. Bukan saja kita mendengar, tetapi membaca dan menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab
yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Allah dan melakukan dalam hidupnya. Kalau saya referensikan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, Daud berkata, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak suka, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, daunnya tidak layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Menjadi pelaku firman. Melaku firman. Jangan pilih, wah ini bisa dilakukan nih, ini nggak bisa dia udah buang saja. Yuk kita berusaha menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan hanya kita mendengar, jangan hanya kita membaca, tapi menjadi pelaku firman. Termasuk kita memberi persembahan tatangan, memberi persembahan persepuluhan, itu pelaku firman. Terserah saudara mau katakan pendeta mata duitan khotbahnya perpuluhan persembahan saja. Ini firman. Bukankah firman Tuhan berkata, cobailah aku. Apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkatku, sehingga berkat berlimpah-limpah. Jujur, saya bisa diberkati. Saya bisa keluar negeri. Jemaat diberkati karena memberikan persembahan tatangan dan persembahan persepuluhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih, Yabes berdoa kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Yabes memegang janji Tuhan. Bukankah Yohanes 15 ayat 7 tadi berkata, dan kamu pasti menerimanya. Orang yang memegang janji Allah, berarti orang yang percaya kesanggupan Tuhan. Orang yang percaya kesanggupan Yesus, dia pasti yakin. Karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Pada waktu sebelum saya dilantik menjadi gembala sidang di tempat ini, saya minta sama Tuhan, kalau benar Engkau menetapkan hamba ini menjadi gembala sidang di GBR Jainangun, aku tidak ingin gerejaku kontra. Nggak tahu bagaimana caranya, harus membeli, harus dibangun. Saya ingin fasilitas yang baik, alat musik yang baik, kalau perlu AC dan sebagainya, kursi yang baik. Saya pegang janji Tuhan. Memang gak langsung Bapak Ibu. Tahap ke tahap, tahap ke tahap. Akhirnya Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 48 tahun kita punya gereja anugerah Tuhan. Banyak gereja yang punya duit tapi gak bisa membangun. Tetapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan tempatkan gereja Betel Indonesia di tempat ini dengan fasilitas yang memadai. Bahkan kita berdoa sebentar lagi kita akan pasang LED, Bapak Ibu. Ya, tidak lagi pakai apa namanya ini? Ya, kita mau pakai LED 2 meter kali 3,5 meter. Ya, saya mendapat sumbangan dari keluarga istri saya. Cuman bayar separuh. Memang listrik perlu pasang lagi karena mempergunakan listrik 9.000 watt. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti mengenapi janjinya. Yabes berdoa minta berkat berlimpah-limpah. Tuhan mengabulkan. Memang pada waktu membaca ini saya aduh geleng kepala. Yabes kok nggak tahu diri. Namanya minta mohon belas kasihan Tuhan, kok minta berkat berlimpah-limpah. Apalagi diperluas daerahnya, buka cabang sana, cabang sini dan sebagainya. Ternyata memperluas daerah itu fasilitas. Sebab kekayaan bangsa Yahudi bukan diukur, berkat berlimpah-limpah bagi bangsa Yahudi bukan diukur emasnya berapa kilo. Duitnya berapa miliar, bukan. Tapi jumlah ternaknya.
Abraham orang yang kaya raya. Dia memiliki beribu-ribu keledai, beribu-ribu kambing, domba, sapi, dan sebagainya. Ternaknya. Kalau ternaknya banyak kan perlu tempat pengangonan, Bapak. Tempat penggembalaan. Di Israel tidak seperti di Indonesia. Ya, kalau ada rumput itu, waduh, tenang, kambing. Di Israel itu jaraknya 10 meter baru ada rumput bulus namanya. Segelemek seperti totoknya bulus. Jadi makan berapa, terus jalan lagi. Itu berbicara tentang fasilitas. Yabes minta berkat berlimpah-limpah dan juga minta fasilitasnya. Soalnya jangan lupa kalau kita minta berdoa, minta fasilitas. Seperti saya, Tuhan, kalau Engkau tetapkan aku di GBR Gembala, aku ingin gereja tidak kontrak, tapi dibeli dan dibangun, dan terjadi. Dan fasilitasnya juga Tuhan cukupkan. Saya nggak takut Bapak Ibu yang kekasih. Saya pernah khotbah Bapak Ibu. Roland GNX kita. Karena permainan waktu itu kasar mungkin. Ada anak kecil yang mainnya kasar, tutnya nggak bunyi, tutnya rusak. Saya hanya berdoa, Tuhan, kirim keyboard. Dan benar, Tuhan kirim 2000. Lebih bagus, harganya juga 40 juta. Tuhan sanggup menggetarkan siapapun untuk memberkati fasilitas gereja kita. Mari kita pegang janji Tuhan dalam doa. Tuhan berkata, kadang-kadang waktu kita berdoa Tuhan bilang no, tidak. Tidak, jangan anakku, jangan tidak. Mungkin kita kecewa, kenapa Tuhan tidak? Aku butuh jawaban doa itu, tapi kenapa Tuhan berkata no, tidak? Saya pernah cerita kepada Bapak Ibu yang kasih. Waktu saya melayani di Bandung, 3 kali saya pelayanan saya di Jalan Dago waktu itu. Waktu pelayanan pertama itu masih ada waktu tenggang 1 jam. Setelah pelayanan pertama saya diajak turun untuk ngopi, breakfast dulu. Tiba-tiba di lift itu ada seorang pemain bass masuk. Dia berkata, Pak Pendeta, kenapa saya melayani Tuhan kok di PHK? Bahkan nggak dapat pesangon sama sekali. Waduh, saya nggak bisa jawab. Akhirnya setelah saya duduk, saya pesan minuman. Begini nak, kadang-kadang Tuhan memang berkata no, tidak. Kamu di PHK nggak dapat pesangon. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih baik. Yakin Anda? Yakin. Saya doakan dalam nama Yesus buka jalan. 3 bulan kemudian saya pelayanan di situ. Dia berkata, benar Pak Pendeta. Seminggu setelah saya didoakan Pak Pendeta, saya dapat pekerjaan yang lebih baik. Gajinya lebih besar. Dan kemudian minggu depannya saya dipanggil perusahaan saya di mana di PHK. Saya dikasih uang pesangon. Nah, memang kadang-kadang Tuhan berkata tidak, no. Sebabnya jangan sakit hati kalau Tuhan punya rencana yang lain. Tapi kadang-kadang Tuhan juga bilang tunggu nak, tunggu. Tunggu. Memang untuk mencapai gereja yang sedemikian. Tidak langsung begitu. Tunggu. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan sampai 48 tahun. Tuhan bilang tunggu. Jadi Bapak Ibu kalau Tuhan bilang tunggu ya sabar. Orang yang sabar itu subur. Tidak sabar cepat masuk kubur. Tapi kadang-kadang Tuhan bilang yes. Langsung cespleng. Cespleng. Yang memotivasi saya keluar negeri, itu sebetulnya bukan saya pribadi, tapi istri saya. Ibu Hana Ida Haryani. So pada waktu ngobrol sama Tante Yulis berkata, Tante mau bahagia, sudah 26 negara Tante. Sedangkan kami cuma berapa negara. Istri saya berdoa, Tuhan beri kesempatan saya ke Eropa.
Dan kadang-kadang Tuhan, yes, ada caranya. Cara Tuhan memberkati, mempersiapkan dana itu, ajaib. Dari jemaat ada yang $100, ada yang $200. Wah, cepat sekali. Yakinkan doa Anda pun pasti terkabul. Kalau Anda percaya kesanggupan Yesus. Hari ini saya nggak tahu Anda sedang meminta apa. Sedangkan mencurahkan isi hatimu tentang apa. Yakinkan diri Anda bahwa kesanggupan Tuhan ada dalam kita. Kalau kita memegang janji Tuhan. Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih, pentingnya penyertaan Tuhan. Yabes berdoa, dan tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaan. Betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yabes sadar minta disertai Tuhan dalam hidupnya. Pertanyaannya, why? Kenapa? Yabes minta disertai Tuhan. Karena Yabes tidak ingin menjadi orang yang kacang lupa kulit. Tidak mau tahu asal usulnya kekayaan. Tidak mau tahu asal usulnya keberhasilan toko kita. Tidak mau tahu menahu asal usulnya kemajuan gereja kita. Kacang lupa kulit. Memang banyak jemaat Tuhan yang dulunya susah. Didoakan, dipuji Tuhan. Tiap pagi didoakan berkat berlimpah. Sekarang diberkati. Dan celakanya Bapak Ibu yang kekasih, setelah diberkati pindah gereja. Memang saya masih bersyukur kalau masih pindah gereja. Berarti dia masih tetap jadi orang percaya. Tapi celakanya justru semakin diberkati mereka tidak pernah ke gereja. Tidak menampakkan diri wajah. Berdoa juga gak pernah. Memang KTP-nya Kristen. Tetapi itu menjadi orang yang kacang lupa kulit. Mari Bapak Ibu yang kekasih, betapa pentingnya penyertaan Tuhan. Manakala kita menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses dalam usaha, sukses dalam keluarga, sukses dalam pekerjaan. Betapa pentingnya penyertaan Tuhan. Supaya kita juga tidak termasuk orang yang kacang lupa kulit. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Hari-hari ini, Arjawinangun zona hitam. Saya dengar hari ini ada jemaat yang kena COVID-19. Kemarin saya dengar ada yang jemaat juga yang kena COVID-19. Saya dengar ada sekeluarga yang kena COVID-19. Betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yabes sadar tanpa penyertaan Tuhan. Gak mungkin dia berhasil dalam hidupnya. Tanpa penyertaan Tuhan. Gak mungkin Yabes menjadi orang yang dimuliakan Allah. Itu sebabnya betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kesimpulan dari khotbah saya, marilah kita camkan firman Allah dan lakukan, karena ini adalah rahasia doa yang terkabul. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Persiapkan anggur dan roti yang telah dibagikan di rumah masing-masing oleh saudara Roy dan saudari Anggi. Kita bangkit berdiri, kita pegang roti pada tangan kanan dan anggur pada tangan kiri nanti. Kita naikkan pujian, sukacitaku penuh. Haleluya, haleluya.
aku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Tolong dibuka tutup atasnya. Setelah dibuka ada hosti dan ada anggur. Kita mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sudah dipersiapkan anggur dan roti, hosti dipegang tangan kanan, dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mengikuti sakramen perjamuan suci. Hosti simbol tubuhmu dan anggur simbolis darahmu akan tercurah atas kami. Sebabnya kuduskan dan berkati roti hosti yang kami pegang dan anggur yang kami pegang, menjadi sakramen tanda suci yang nampak Tuhan mempersekutukan kami dengan satu tubuh satu darah dengan Engkau. Maka ada kekuatan baru, ada mujizat, ada perkabulan doa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, dan kami juga mau melepas pengampunan atas orang yang bersalah dengan kami. Karena Kristus tidak akan pernah mengampuni kami sebelum kami mengampuni orang yang bersalah dengan kami. Haleluya, haleluya. Angkat hosti dengan tangan kanan tinggi di hadapan Tuhan. Dengar firman Tuhan. Apa yang telah kuterima dari Tuhan, kuteruskan kepadamu. Sebelum Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, Yesus memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah hosti adalah tubuh Kristus yang terpecah demi keselamatan kita? Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Anggur kita buka tutupnya. Angkat tinggi dengan tangan kanan. Dengar firman Tuhan kembali. Demikian juga setelah Yesus makan, dia mengambil cawan dan bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang olehnya kita mengucap syukur adalah darah Kristus, darah perjanjian baru yang tertumpah demi keselamatan kita? Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tubuh dan darahmu menyatu dalam hidup kami. Haleluya. Ayo kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih.
kasih. Kiara baba 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 baba. Kiara baba 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 baba. Shikina la 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 la, shikina la 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 la. Kiara baba baba baba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ayo saudara yang belum didengar doanya, tumpangkan tangan kananmu di dada dengan percaya. Oh, kita harus hidup dimuliakan Allah. Yakinkan diri Anda, Tuhan sanggup menepati janjinya dan memerlukan penyertaan Tuhan. Yang sakit, tumpangkan tangan kananmu di mana tubuhmu yang sakit. Yang dalam pergumulan, tumpangkan tanganmu di dada. Yang masih merindukan doanya terkabul, tumpangkan tanganmu di dada. Dari altar ini saya akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hambamu berdoa ya Tuhan untuk jemaatmu yang mengikuti live streaming maupun yang bukan jemaatmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, mereka menumpangkan tangan di dada karena pergumulan, karena rindu perkabulan doa, karena sakit penyakit Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima pertolongan Tuhan. Terima kesembuhan dari Tuhan. Terima doamu didengar oleh Tuhan. Kami berdoa untuk jemaatmu yang merindukan Tuhan anak. Yang merindukan anak, tumpangkan tanganmu di perutmu. Kalau suamimu dekat, suami juga ikut menumpangkan tangan. Saya akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hambamu berdoa untuk jemaatmu yang merindukan keturunan, merindukan generasi ilahi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jamah kandungannya, Tuhan jamah kandungannya, Tuhan jamah sperma suaminya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima mujizat yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hambamu juga berdoa untuk jemaatmu yang saat ini dirawat di rumah sakit karena COVID-19 atau isolasi mandiri di rumah masing-masing. Mari dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hambamu berdoa Tuhan. Tuhan nyatakan janji pertolonganmu dijamah oleh bilur darah Yesus. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sehingga COVID-19 boleh berlalu. Kami hidup yang sehat Tuhan, khusus yang komorbid. Dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan sehingga nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hambamu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengar kata-kata terakhir dari saudara Anggi yang sudah hampir 18 tahun ya, 18 bulan di tempat ini, dan juga untuk Roy yang 2 bulan setengah. Saya persilahkan Anda pamitan. Mereka mau kuliah kembali. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, di sini saya berdiri, saya mau mohon pamit karena berhubung saya sudah menyelesaikan masa praktek di tempat ini. Saya bersyukur untuk semua kemurahan Bapak Ibu Saudara. Terutama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Opa dan Oma yang sudah mau menerima saya di sini untuk praktek di sini. Bahkan ketika saya kuliah online juga di sini, saya minta terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak untuk bimbingan Opa Oma, Ko David, Si Nadia, Ko Yohan, Ci Ayu, dan semua pengurus gereja, semua jemaat Tuhan. Terima kasih banyak sudah mau menerima saya di sini. Saya mohon maaf jika selama kurang lebih beberapa bulan saya di sini
ada kata atau kalimat tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi saya minta terima kasih banyak-banyak untuk semua perhatian, untuk semua bimbingan, untuk semuanya yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan buat saya secara pribadi selama saya di sini. Saya sangat mengucap syukur itu untuk hal itu, dan biarlah semuanya Tuhan yang membalas semua kebaikan Bapak Ibu Saudara semua. Dan pesan saya mungkin untuk semua Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap terus setia untuk melayani Tuhan. Ketika kita bisa melakukan yang lebih buat Tuhan, kenapa tidak gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Saudara Roy. Puji Tuhan, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, kurang lebih sama seperti apa yang sudah disampaikan oleh Anggi. Kami berterima kasih untuk waktu, kesempatan, dan kebersamaan selama kami praktik di sini. Kami belajar begitu banyak hal. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk cinta kasihnya, dan semoga hari-hari ke depan kita bisa bertemu lagi dan kita tetap menjadi saudara dalam Tuhan. Mungkin besok atau lusa kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, dan biarlah kami minta doa dari seluruh jemaat supaya kami bisa sampai ke tempat kami dengan selamat dan kami bisa menyelesaikan perkuliahan kami. Itu saja, terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian untuk pamitan kedua anak kita yang sudah PKL di Arjawinangun. Anggi besok Selasa mau berangkat ke Bengkulu karena ada omnya pelayanan di sana sambil kuliah online. Roy akan kembali ke Jakarta, tetap kuliah online, tidak tatap muka. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita ulurkan tangan kita untuk Anggi dan Roy yang akan kembali ke tempat masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu memberkati Anggi Tuhan. Dia Selasa akan berangkat ke Bengkulu. Mari Tuhan sertai selama kuliah di Bengkulu. Tuhan mampukan dia belajar sambil melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi keperluannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga untuk Roy yang akan kembali kuliah Tuhan online. Dalam nama Yesus, mampukan dia belajar dengan baik sehingga satu saat dia akan menjadi hamba Tuhan yang berhasil, hamba Tuhan yang memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi, bahkan masa depan pekerjaan Tuhan di tangan dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan kedua saudara kami. Kami berdoa yang berulang tahun sepanjang pekan ini. Untuk hamba-Mu sendiri hari Senin nanti Tuhan. Untuk Ibu Krishna Yuliani Tuhan. Untuk Anita Siringo-Ringo. Untuk Bapak Paham Siman Juntak Tuhan. Untuk Saudara Samuel Tuhan tanggal 8 Juli Tuhan. Untuk Maria Sri Yuliani Tuhan. Untuk Salut Naibaho Tuhan. Untuk Sison Sitanggang. Untuk Lerencia Hakim Tuhan. Untuk Brandon Yabes Andeava Tuhan. Oh, untuk Jesslyn Alexandra Naibaho Tuhan. Untuk Jordi Yonatan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, limpah turun, bahkan berkat Abraham, Ishak, Yakub, sehingga Tuhan perpanjang usianya, Tuhan beri kekuatan kesehatan, Tuhan buat berhasil dalam hidup masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk ulang tahun pernikahan Bapak Kasman Pandiangan dengan Ibu Herdi Borek Sihombing Tuhan. Untuk Bapak Hermandes Raja Guguk dengan Rosiana Siagi Seragran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, hamba-Mu teguhkan kembali. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa yang pernah memberkati pernikahan di Eden, cinta kasih Tuhan Yesus yang pernah memberkati pernikahan di Kana, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menjadi penolong, penyelesai masalah, pembuat harmonis, bahkan Tuhan jamah kandungan Ibu Hernandes Raja Gugu. Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, generasi ilahi takut akan Tuhan terjadi sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Akhir dari ibadah ini Tuhan,
Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Berkat berlimpah-limpah atas usaha, pekerjaan, mata pencarian, dagangan, toko, bengkel, praktek, dokter, serta sarang burung mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, COVID-19 merajalela di Arjainangun. Sebabnya kami berdoa untuk para dokter Tuhan, tenaga medis, juru rawat, khusus dokter Chris, dokter Yuyun, dokter Fani, dokter Leli Tuhan. Dalam nama Yesus, dokter Dewi, Tuhan lindungi, Tuhan jaga mereka, sehingga mereka tidak terkapar penyakit COVID-19. Berdoa untuk bangsa Indonesia, Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf, mampukan beliau untuk mengatasi COVID-19 dengan program vaksinasi yang berjuta-juta Tuhan. Kami juga berdoa agar Jokowi dan Haji Ma'ruf mampu mengatasi krisis ekonomi, khususnya PPKM. Oh, mandiri hari ini Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kota-kota yang karena zona merah sadar mereka tetap mempergunakan protokol kesehatan. Berdoa untuk Kabupaten Cirebon, berdoa untuk Kecamatan Arjainangun, Desa Jungjang dan Desa Arjainangun. Tuhan lindungi kami dari COVID-19, sehingga nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian. Sekarang Bapak Ibu yang kekasih, terimalah olehmu anugerah dan berkat Allah Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya menyertai memberkati hidupmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan tatangan, persembahan persepuluhan, bisa masuk dari pintu ke sekretariat. Di situ ada 2 peti. Silahkan masukkan ke dalam peti. Kalau enggak, Bapak Ibu bisa mentransfer persembahan Bapak Ibu ke alamat atau ke rekening di belakang amplop persembahan persepuluhan. Ada BRI atas nama Gereja Betel Indonesia, BC atas nama saya. Semuanya pasti dibukukan dengan baik. Akhir kata, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Tuhanlah kekuatan bapakku, Jago batu dan keselamatanku, hanya pada Tuhan
kekuatan dan mampuku. Dia guru batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Maulah menara dan kota merindukan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.